Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Iliyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir pada kesempatan ini membahas surat Al-An'am ayat 143 halaman 147. Halaman 147 ayat 143. Jika dalam beberapa ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang makanan-makanan, baik itu berupa hewan ternak ataupun tanaman sayuran yang diharamkan oleh orang-orang ahlul kitab, ya, yang diharamkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, padahal sebetulnya Allah tidak mengharamkannya. Maka sebagai sanksinya, sebagai hukumannya, pada akhirnya Allah pun haramkan kepada mereka. Nah, itu bahwa menunjukkan yang berhak untuk mengharamkan dan menghalalkan itu hanyalah Allah. Di ayat 143 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, samaniyata, ada 8 hewan ternak. Dalam arti hewan ternak di sini adalah hewan ternak yang jinak, Pak. Yang jinak, yang biasa disembelih, dimakan kan. Kan kemarin Allah katakan bahwa yang namanya Al-An'am, hewan ternak itu ada yang berfungsi sebagai humulah gitu ya, mengangkut beban ya. Yang kedua ada wafarsa, itu ayat 142 itu wafarsa, dan juga pedaging gitu. Nah, di sini Allah mengatakan tentang kedua hewan tersebut ya. Sama niata ada 8 azwaj, yang mana ke-8 hewan tersebut berpasang-pasangan gitu ya. Jadi kalau dikatakan ada 8 berarti ada 4 pasang, ada 4 pasang. Saya katakan tadi ini yang jinak gitu. Yang jinak dan secara hukum asal itu boleh dimakan, halal dimakan. Karena sebetulnya banyak kan hewan yang berpasang-pasangan gitu. Atau banyak juga hewan yang berpasangan itu yang buas dan liar gitu. Ada juga yang jinak tapi liar gitu, Pak. Ada yang jinak tapi liar dan boleh dimakan lah. Yang jinak tapi liar itu seperti kijang gitu kan, enggak buas itu, tapi biasanya hidup di alam liar. Atau naon rusa itu kan
itu tidak buas tapi hidup di alam liar dan berkaki 4. Nah cuman itu tidak termasuk itu Pak, tidak termasuk kepada yang dikatakan 8 ini. Nah apa saja yang 8 itu? Minadoni, dari jenis domba. Isnaini, isnaini dalam arti 2 ya, artinya kan sepasang domba lah, pasang domba jantan dan betina. Wa dan minal ma'zi, dari jenis kambing. Isnaini 2 atau sepasang kambing jantan dan betina. Nah ini baik domba ataupun kambing, baik jantan ataupun betina, itu merupakan hewan yang jinak, yang berkaki 4 dan biasanya dipelihara, itu tidak hidup di alam liar umumnya kan begitu. Walaupun ada namanya apa, kambing hitam, kambing hutan. Kalau di orang Sunda namanya apa, kambing hutan itu. Tapi sudah sangat jarang zaman sekarang itu Pak, kambing hutan itu. Nah ini oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani itu diharamkan Pak, yang namanya domba dan juga kambing, baik jantan ataupun betina, mereka mengharamkannya. Jadi kemarin ketika umat Islam menyembelih domba dan kambing, baik jantan ataupun betina, kata mereka, wah ini orang Islam lagi memakan daging yang haram gitu. Itu kata mereka begitu. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, apakah, ini hamzahnya hamzah istifham ini Pak, apakah adzakaroin, 2 jantan. Zakar itu arti asalnya itu kemaluan laki-laki itu Pak, itu kemaluan laki-laki. Kemaluan jantan itu namanya zakar itu. Apakah 2 jantan, baik jantan domba ataupun jantan kambing, haroma, yang telah diharamkan. Tapi pertanyaan ini bukan pertanyaan yang menuntut jawaban Pak. Ini adalah sebuah pertanyaan dalam rangka menyindir gitu, menyindir. Jadi Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk menyindir mereka. Apakah yang diharamkan itu adalah 2 jantan, jantan domba dan jantan kambing gitu. Kan tidak Pak, sebetulnya Allah itu kan tidak mengharamkan baik jantan domba ataupun jantan kambing. Am ataukah al-ungsayain, al-ungsa itu kelamin perempuan Pak, kalau manusia ya. Kalau hewan berarti kelamin betina gitu. Makanya dalam bab bagi waris, dalam bab bagi waris itu kan bahasanya itu lidzakari mislu hadil ungsayain itu Pak. Untuk laki-laki itu berbanding 2 perempuan itu. Nah laki-laki di situ adalah laki-laki dalam arti jenis kelamin Pak. Dan perempuan di situ pun perempuan dalam arti jenis kelamin. Jadi bukan kelaki-lakian, bukan keperempuanan, bukan. Kalau kelaki-lakian itu kan perempuan yang karakternya, sifatnya mirip laki-laki ya gitu. Kan banyak Pak perempuan yang mirip laki-laki.
lumpatna tarikna siga laki-laki gitu, gawena daekana siga lalaki gitu, kuatna siga lalaki gitu, resepna gen seperti lalaki main bola gitu Pak. Kalau dia jenis kelaminnya perempuan ya perempuan itu, perempuan yang punya sifat kelaki-lakian gitu, tetap dapat warisannya separuh dari laki-laki. Tapi ada juga laki-laki yang keperempuanan gitu, lalaki tapi siga awewe gitu Pak, gampang cerik gitu Pak, gampang kasinggung gitu, atau letoy gitu Pak. Karena mah resep hal-hal anu ekstrim nu biasa dimainkan ku laki-laki. Resepna teh meureun pecle, lain main bola lain. Pecle geuning baheula teh naon teh. Atawa ada dagangan resepna kita. Kan itu main boneka itu laki-laki yang keperempuanan itu. Selama dia jenis kelaminnya laki-laki, tetap dapat dua bagian Pak. Sanajan kebluk digawe gitu. Karena Al-Quran menyebutnya dzakar dan unsa, jenis kelamin. Jadi ataukah yang diharamkan itu adalah dua betina? Ini pun sama pertanyaan dalam rangka menyindir mereka, karena mereka mengharamkan betina baik domba ataupun kambing. Amma ataukah istamalat yang dibawa alaihi arhamul unsayain, atau yang dibawa yang dikandung oleh rahim dua betina itu, ataukah yang diharamkan itu adalah janin atau bayi yang ada dalam kandungan dua betina itu. Ini pun dalam rangka menyindir. Kan kemarin kita sampaikan bahwa jika yang dikandung oleh si betina itu adalah jantan, maka itu halal kata mereka itu untuk kaum lelaki, tapi haram untuk kaum perempuan. Tapi jika yang dikandung itu lahir betina, nah itu tidak boleh disembelih, itu milik Tuhan. Namun jika yang dikandung itu mati, pas lahirnya itu mati, baik jantan atau betina, maka baik laki-laki ataupun perempuan boleh memakannya. Nah, disindir oleh Allah nih dalam ayat ini. Ataukah yang mereka haramkan itu adalah ini anak atau bayi hewan yang ada dalam kandungan dua betina itu. Nah, itu yang diharamkan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani. Padahal Allah tidak pernah mengharamkan, Pak. Yang pada akhirnya sampailah vonis kepada mereka, ujung-ujungnya Allah pun mengharamkan itu. Itu karena perbuatan mereka sendiri, Pak. Mengharamkan apa yang Allah halalkan, akhirnya Allah pun mengharamkan. Makanya dalam hal mengharamkan apa yang Allah halalkan, kita harus merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak bisa sembarangan mengharamkan sesuatu tanpa ada petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nabbi'uni, nah, kabarkanlah kepadaku bi ilmin, berdasarkan ilmu, jangan berdasarkan prasangka, jangan berdasarkan susuganan. In kuntum, jika kalian shodikin, orang-orang yang benar gitu. Tuh 4 Pak yang barusan tuh, 2 pasang berarti 4. Ayat 144 nih.
Wa dan minal ibili, ibil itu unta, isnaini dua. Jadi pertanyaannya ini ngikut ke yang ayat sebelumnya, Pak. Wa minal ibili isnaini, dan dari jenis unta isnaini ada dua, berarti satu pasang, Pak, jantan dan betina. Wa minal baqari, dan juga dari sapi isnaini ada dua juga gitu, jantan dan betina. Berarti dengan yang tadi sudah 8 tuh, 8 berarti 4 pasang. Kul, katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada mereka, apakah, sama istifham ini, adzakaro ini dua jantan, baik jantan ibil unta ataupun jantan bakoroh sapi, harrama yang diharamkan, am ataukah al ungsayain dua betina ya, baik sapi ataupun unta, amma ataukah istamalat alaihi yang dibawa arhamul ungsayain dalam rahim dua betina. Nah, sama orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pun itu mereka mengharamkan yang namanya unta dan juga yang namanya sapi, diharamkan menurut mereka ini, Pak. Mereka mengharamkan unta dan sapi, baik betina ataupun jantan, yang pada akhirnya Allah pun mengharamkan kepada mereka. Jadi awalnya Allah menghalalkan, tapi karena mereka mengharamkan, akhirnya Allah haramkan kepada mereka. Makanya kalau bapak-bapak ngasih daging sapi ketika kurban nih, Pak, kepada orang Yahudi, orang Nasrani, mereka tidak akan mau, Pak, karena dalam pandangan mereka itu adalah haram gitu. Bahkan mereka kan menganggapnya Tuhan, eta Tuhan dewek yang disembelih cenah, calutak pisan gitu, wanian pisan gitu. Am kuntum, nah kalau di sini muncul pertanyaannya begini nih, am kuntum, am ataukah kuntum keadaan kalian, suhada'a, nah menjadi saksi, id ketika wasakum Allah wasakumullah, Allah mewasiatkan kepada kalian bihada tentang ini. Apakah kalian itu menyaksikan gitu, Pak? Ini kan pertanyaannya pertanyaan menyindir nih. Apakah kalian wahai orang Yahudi, orang Nasrani atau orang-orang musyrik Mekah gitu, Pak ya. Ini kan berbicara berkaitan dengan dua orang kafir. Satu orang kafirnya dari kalangan musyrik Mekah, yang kedua orang kafirnya dari kalangan ahlul kitab, Yahudi Nasrani Madinah. Jadi apakah kalian menyaksikan bahwa Allah pernah berwasiat seperti itu, bahwa Allah pernah berwasiat domba betina dan jantan, kambing betina dan jantan, sapi betina dan jantan, unta betina dan jantan itu diharamkan kepada kalian. Apakah pernah menyaksikan Allah berwasiat seperti itu? Allah itu kan tidak pernah membuat aturan seperti itu, tidak pernah membuat larangan memakan 8 hewan ternak tadi. Maka muncul pertanyaan nih, maka man siapakah adlamu yang lebih zalim? Artinya tidak ada yang lebih zalim, Pak,
Tidak ada kezaliman yang paling besar mimman dibandingkan seseorang iftaro yang mengada-ngada Allahi atas nama Allah kadiba dusta. Ini kedoliman yang sangat besar, Pak. Kenapa? Karena mereka ketika mengharamkan kambing, domba, sapi, dan juga unta baik jantan ataupun betina, itu mencatut nama Allah gitu. Kata Allah itu haram gitu. Nah, siapa yang mengatakan itu? Kan mual mungkin orang biasa, Pak. Mual mungkin orang awam, orang bodoh. Pasti yang mengatakan begitu adalah orang-orang yang dipandang punya ilmu dari kalangan mereka. Orang-orang yang punya wibawa dari kalangan mereka. Tujuannya apa nih? Supaya yudilla menyesatkan annasa manusia bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Innallaha, sesungguhnya Allah la yahdi, tidak akan memberikan hidayah al-qaumaz zalimin, kepada orang-orang yang zalim. Nah, makanya dalam Islam itu, dalam Islam, Pak, keempat hewan tadi itu adalah hewan yang hukumnya halal untuk dikonsumsi, tapi dalam pandangan mereka itu hukumnya haram untuk dikonsumsi. Tapi mereka mengatakan haram itu, satu, tidak berdasarkan ilmu, yang kedua itu sebagai sebuah bentuk hukuman dari Allah, karena mereka awalnya mengharamkan padahal Allah sebetulnya menghalalkan. 145, Kul, katakan olehmu wahai Muhammad, la, nah ini laknya lak nafi, Pak, meniadakan, tidak ada, atau la, tidak ajidu, aku dapatkan, aku tidak pernah menemukan gitu, atau sepanjang pengetahuan saya gitu. Nabi Muhammad kan ilmunya luas itu, Pak. Lamun kita ngomongnya sependek pengetahuan saya gitu, karena ilmu kita kan dangkal gitu. Jadi katakan oleh Muhammad, la ajidu, sepanjang pengetahuan saya tidak pernah mendapatkan, pi dalam ma, apa, uhiya, yang diwahyukan, ilayya, kepadaku, muharraman, yang diharamkan, ala to'imin, terhadap makanan, yat'amuhu, yang boleh dimakan, illa, melainkan, ayyakuna, keadaannya itu. Nah, ini Pak nih, kalimat ini menunjukkan begini, Pak. Satu, bahwa hukum asal, hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah, boleh dimakan. Hukum asal nih, Pak nih, baik hewan ataupun tanaman, hukum asalnya begitu. Kecuali, nah, kecuali, illa itu, Pak, kecuali itu istisna, kecuali yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran atau yang diharamkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Kalau yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran itu biasanya tidak ada beda pendapat, sepakat ulama itu. Tapi kalau yang diharamkan oleh Rasulullah dalam hadis, biasanya ada silang pendapat di kalangan para ulama. Jadi hukum asalnya adalah boleh, kecuali, nah, yang namanya pengecualian itu sedikit, Pak. Di mana-mana juga yang namanya pengecualian sedikit.
Mungkin yang diharamkan oleh Allah tidak nyampe 1% mungkin, Pak. Yang 99-nya itu halal, Pak. Apa yang dikecualikan oleh Allah itu, atau apa yang diharamkan oleh Allah itu, satu, mayitah itu, bangkai. Bangkai apa kan gitu, Pak? Satu, umumnya bangkai ya binatang yang hidup di daratan. Kalau bicara bangkai itu kan kaitannya dengan hewan, Pak. Kalau tumbuhan kan nggak ada bangkai. Aya ge bunga bangkai merentah. Itu kaitannya kan dengan hewan. Dan hewan di sini umumnya adalah hewan yang hidup di daratan. Kenapa yang hidup di daratan? Karena yang hidup di laut, Rasul mengatakan sekalipun bangkai. Itu kan pernah nih para sahabat itu melakukan sebuah perjalanan, lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami ini membawa air yang sedikit," katanya, dalam perjalanan. Ini mereka ceritanya sedang di tengah-tengah laut, Pak. Seandainya kami gunakan untuk wudhu air yang sedikit ini, kami tidak bisa minum, katanya. Bagaimana kami minum kalau digunakan untuk wudhu? Bolehkah kami berwudhu dengan air laut? Nah itu pertanyaan Rasulullah, para sahabat begitu. Ya Rasulullah, bolehkah kami berwudhu dengan air laut? Lalu Rasul bersabda, al-bahru tahurun ma'uhu wal hillu maitatahu. Laut itu airnya halal, Pak. Halal. Dan juga halal bangkainya. Air laut itu suci, Pak. Air laut itu suci. Dan juga halal bangkainya gitu. Ngan meureun rada peurih sigananya karena panon, lamun kana cai laut henteu katanya. Pan aya asinan gitu. Jadi asbabul wurudnya hadis itu begitu. Jadi kata Rasulullah itu, al-bahru tahurun ma'uhu wal hillu maitatahu. Laut itu airnya suci gitu. Dan juga halal bangkainya. Jadi kalau ada bangkai ikan paus, Pak, di laut, walaupun kalau ikan paus kan ada beda pendapat ya. Tong ikan paus satu heula, contoh nangkeun lain. Lumba-lumba lah, Pak. Kalau ada bangkai lumba-lumba di laut, ya selama can bau gitu, Pak. Atau selama can geuleuh gitu. Itu hukum asalnya boleh dimakan, Pak. Karena itu hidup di laut, Pak. Bangkai hewan yang hidup di laut itu halal. Nah kalau yang di daratan, Pak, itu umumnya haram bangkai yang di daratan itu. Tapi ada yang dihalalkan, bangkai yang hidup di darat. Apa? Dalam hadis Nabi mengatakan al-jarod. Al-jarod itu simet, Pak. Simet itu bahasa ieu naon atunya? Belalang. Jadi bangkai sebangsa belalang, Pak. Itu kan hidup di darat belalang itu. Bangkai sebangsa belalang itu sekalipun sudah bangkai, pas sudah mati, itu halal. Kalaupun di darat dia itu. Itu yang pertama, Pak, yang diharamkan itu bangkai, tapi tidak ada sedikit beberapa jenis bangkai yang dihalalkan. Satu, kalau di darat adalah belalang, kalau di laut umumnya itu semuanya halal. Kalaupun ada yang diharamkan, itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Seperti begini, ada sebagian kecil
ada sebagian kecil ulama yang mengharamkan bangkai yang ada di laut kalau yang di lautnya itu binatang buas. Sebagian kecil, tapi umumnya ulama membolehkan, Pak. Seperti bangkai ikan hiu atau bangkai naon deui di laut teh nu galak teh nya. Pokoknya mah hewan-hewan laut nu galak ada sebagian kecil ulama yang mengharamkan. Itu bangkainya. Kalau hidup sama, beda pendapat. Tapi umumnya membolehkan, Pak, umumnya. Berdasarkan dalil tadi. Jadi jika bangkainya saja kata Nabi itu halal, apalagi kalau masih hidup, gitu, Pak. Atau daman, darah masfuha. Ini disifati nih Pak, dikoyid. Jadi kata darahnya itu dikoyid dengan kata masfuha, diikat dengan kata masfuha, disifati dengan masfuha. Karena tidak semua darah itu masfuha, tidak semua darah itu mengalir. Kan dalam hewan itu ada darah yang mengalir, ada darah yang tidak mengalir. Yang diharamkan itu darah yang mengalir. Gini, lamun menyembelih menyembelih hewan, domba, sapi, kambing, geuning Pak, darah nate. Eta darah eta nu haram eta. Adapun darah yang sudah membeku, hati itu kan darah, Pak. Asalnya hati itu darah. Hati itu nggak haram karena dia sudah berubah dari darah menjadi hati. Atau barangkali dalam hewan itu ada darah yang nempel, Pak. Kan dina tulang sok aya darahan geuning, Pak. Dalam tulang itu ada darahnya, itu sedikit lah darah. Nah, darah seperti itu tidak haram. Yang haram itu yang mengalir, Pak. Dina jangjang geuning sok aya darah gitu. Karena namanya juga hewan kan hidup, Pak, ada darahnya. Nah, darah-darah itu selamat, bukan darah yang mengalir, itu boleh. Entong soten tadi darah nu mengalir terus ke urang dibekukan jadi marus. Nah, itu mah haram itu mah. Yang ketiga, atau lahma khinzir, babi itu, Pak. Jadi di sini disebut, sekalipun disebutkan kata daging, itu bukan berarti hanya dagingnya yang haram dikonsumsi. Ini disebutnya itlaqul juz'i yuradu bihil am. Disebutkan sebagian tapi maksudnya keseluruhan. Keseluruhan yang namanya babi, mau dagingnya, mau tulangnya, mau sumsumnya, mau atinya, mau pejitna, haram. Kalau dikonsumsi, Pak, ini kan sedang bicara makanan nih. Kalau dikonsumsi gitu, kumaha cenah lamun kulit babi dijeun nanti dog gitu, dog teh eta geuning sok ditabuhan teh naon teh alat musik rebana eta mah kan teu dimakan atuh, kecuali lamun keur main musik teh bari didaharan kulitna nya jadi haram atuh. Lamun ditakolan unggul mah teu haram. Atau kumaha cenah lamun kulit babi teh dipake meungkeut naon kitu tah, nyatan pake meungkeut teu didahar atuh, Pak. Ngan lamun aya keneh nu lain mah atuh tong kuing ku eta gitu. Tapi lamun bicara hukumnya tidak haram. Kayak gini nih, umat Islam kan suka bingungnya. Bagaimana hukum memakai minyak wangi cenah? Kan minyak wangi teh aya alkoholan itu. Kan minyak wangi pakai alkoholnya, Pak. Sehingga disemprot serat ke kita. Boleh enggak? Alkohol itu haramnya dimakan, Pak.
bukan dipakai. Kalau minyak wanginya dimasukkan ke mulut tadi teleg eta haram eta kan aya alkoholan. Tapi lamun tret kena baju eta kan teu dimakan. Itu mah enggak apa-apa. Yang haram itu kalau diminum. Sama babi juga yang haram itu kalau dimakan. Kalau enggak dimakan ya tidak, Pak. Fa innahu cuman mungkin biasanya begini suka menimbulkan pertanyaan di masyarakat gitu. Nya lamun salila aya nu lain mah nu lain we heula gitu. Lamun aya ya keur ngieun dog-dog teh nya alat rebana teh tina kulit doma we heula utamakeun lah. Tapi lamun teu aya teuing gitu tah make kulit babi teh naon asal tong di daharan we. Fa innahu maka sesungguhnya ini ada yang mengatakan domir hu-nya kembali kepada lahmal khinzir. Sesungguhnya babi itu ridsun. Ridsun itu kotor, jijik, membahayakan itu. Au piskon atau yang keempat nih, au atau piskon perbuatan fasik. Apa perbuatan fasik itu? Uhilla menyembelih li ghairillah yang dipersembahkan untuk selain Allah. Jadi yang diharamkan dalam ayat ini 4 nih, ada 4. 3 sifatnya datiyah atau aniyah, Pak. Berkaitan dengan zatnya gitu. Apa yang berkaitan dengan zatnya? 1 bangkai, 2 darah mengalir, 3 daging babi. Yang keempat, yang keempat itu berkaitan dengan ini perbuatan, Pak. Bukan dengan dat ini. Yang keempat itu berkaitan dengan perbuatan. Apa perbuatannya itu? Menyembelih dipersembahkan untuk selain Allah. Berarti untuk yang keempat ini bisa jadi yang disembelihnya itu adalah binatang yang secara zatnya halal. Domba kan halal, Pak. Tapi kalau disembelihnya untuk Nyi Roro Kidul jadi haram itu. Domba itu kan halal, sapi halal, tapi lamun dipersembahkannya ke genderuwo jadi haram itu. Domba, sapi halal, tapi kalau dipersembahkan untuk berhala-berhala, untuk Nabi Isa umpamanya dipertuhankan oleh mereka, atau untuk Nabi Uzair itu jadi haram. Makanya kalau diberi daging bertepatan dengan hari raya besar orang luar Islam, itu harus muncul pertanyaan, ieu teh daging dalam rangka apa gitu kan? Dalam rangka memperingati hari raya mereka atau bukan, kan gitu, Pak. Beda apa daging dengan sayuran. Lamun sayuran terjadi masalah, tapi lamun daging, karena kan ketika menyembelihnya kayak kita pakai babacaan, Pak. Kita kan membacaannya bismillah Allahu akbar. Nah, pamanidturra, tapi barang siapa yang terpaksa ghaira bagin, tanpa melampaui batas, wala adin. Nah, ini seperti yang kemarin saya kisahkan nih dalam khutbah Idul Adha kemarin. Jadi seorang janda tua yang punya anak banyak, sudah berhari-hari tidak makan, pinjam ke sana kemari tidak dapat, cari pekerjaan pun tidak dapat. Dia menemukan bangkai seekor kambing. Bangkai, Pak, tuh bangkai kambing. Demi untuk menyelamatkan nyawa, asalkan dalam keadaan terpaksa, Pak, demi menyelamatkan nyawa, itu menjadi boleh. Nah ini nih Pak, ini harus jadi catatan nih, betapa maha bijaksananya, maha rahman dan rahimnya Allah. 1, yang diharamkan itu sedikit. Bahkan yang sedikit itu pun yang 4 tadi itu, Pak, kalau terpaksa menjadi boleh gitu, Pak.
Yang 4 itu yang haram kalau terpaksa menjadi boleh. Tapi tong dijieun-jieun kapaksana gitu. Aya kepaksa, aya doyan ban gitu tah. Kalau betul-betul terpaksa itu menjadi boleh. Makanya di ujung kalimatnya nih, fa inna maka sesungguhnya rabbaka rabbmu ghafurur rahim. Allah tampilkan diri nih, saya ini maha pengampun, maha penyayang gitu Pak. Nah, tetapi nih di sini ada silang pendapat cukup banyak nih Pak di sini di kalangan ulama itu. Jadi kalau dirinci sederhananya beginilah. Jadi bagaimana hukum hewan itu atau hukum binatang itu? Pertama nih, bahwa para ulama itu terbagi dua. Ini terkait dengan datnya nih Pak nih. Kalau terkait dengan pekerjaannya, ulama sepakat hewan apapun mau baik yang jinak ataupun yang buas, kalau yang disembelih bukan untuk karena Allah itu haram, sepakat, nggak ada beda pendapat. Tapi yang berkaitan dengan datnya nih, berkaitan dengan dat, itu ada yang disepakati, ada yang tidak. Yang disepakati apa? Satu, mayitah itu sepakat ulama mengharamkan. Yang kedua, bangkai. Yang kedua, darah yang mengalir sepakat. Yang ketiga, babi sepakat. Cuman ada yang tidak disepakati itu apa? Kalau binatang itu, binatang buas itu ada beda pendapat. Sebagian ulama itu mengatakan haram, sebagian lagi mengatakan makruh Pak. Siapa ulama yang mengharamkan itu? Nah, pertama nih Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah dan Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa binatang buas yang bertaring dan juga burung yang mencengkram itu haram menurut Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i. Apakah ada dalilnya? Mereka pakai dalil. Nabi mengatakan kullu dinabin minas siba wa kullu di mikhlabin minat toir fa'akluhu haram. Setiap binatang buas yang bertaring dan sejenis burung yang mencengkram haram. Makanya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengharamkan. Tetapi sekalipun sama-sama mengharamkan, ada beda pendapat. Apa yang diharamkannya itu? Gitu, Pak. Jenis binatang apa yang diharamkan itu udah beda lagi di situ mereka. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, binatang buas yang diharamkan itu satu, yaitu binatang yang memakan daging. Pokoknya setiap binatang buas yang memakan daging, menurut Abu Hanifah itu haram. Kan banyak Pak binatang buas yang memakan daging. Jenis burung mungkin elang gitu Pak. Alap-alap geuning eta. Lamun jenis yang berkaki 4 meureun harimau, singa, naon deui eta. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tidak semua yang memakan daging haram, tidak. Menurut Imam Syafi'i hewan buas yang binatang buas yang diharamkan itu yaitu binatang buas yang bisa menyerang manusia gitu. Atau binatang buas yang suka menyerang manusia. Harimau, singa, berapa? Macan tutul gitu. Kan ada binatang buas lamun ka hewan lain mah buas, tapi lamun ku jelema sieun kan aya, Pak. Sieun ku jelema mana? Kalau menurut Imam Syafi'i yang takut sama manusia atau yang tidak menyerang manusia itu tidak haram. Tetapi ada juga ulama seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa yang diharamkan itu hanya 4 ini gitu, hanya 4 ini.
Kalau dalam hadis dikatakan oleh Nabi haram, itu jatuhnya tidak sampai kepada haram, tapi jatuhnya ke makruh, dibenci. Tapi makruhnya makruh berat gitu, makruh abad. Kenapa? Nah, kata Imam Malik itu dan juga Imam Ahmad bin Hambal, karena tidak mungkin tidak mungkin Allah bertentangan dengan Rasulullah gitu Pak. Tidak mungkin Allah mengharamkan kan ini nih, Allah membatasi yang diharamkan itu 4 gitu Pak. Tidak mungkin Rasulullah berani menambahkan sementara Allah sudah membatasi 4 gitu. Padahal Allah dan Rasul itu kan selalu sejalan gitu Pak. Maka mereka berkesimpulan yang diharamkan oleh Rasulullah itu tidak jatuh kepada haram, tapi makruh yang mendekati haram. Istilahnya itu ada yang menyebutnya makruh abad, ada yang menyebutnya istilahnya itu makruh tahrim, makruh yang mendekati haram gitu Pak. Mereka berpendapat karena apa yang diharamkan oleh Nabi dalam hadis itu bisa jadi bahasa haramnya itu bahasa kayak begini. Kalau bapak-bapak ke tanah suci nanya, lagi beli baju nih, berapa harganya? 100.000 gitu. Ditawar, boleh nggak 90.000? Haram. Jawabnya kan haram ya orang Arab begitu. Haram. Jadi ada haram secara bahasa, ada haram secara istilah. Bisa jadi bahwa haram yang dimaksud di situ bukan haram dalam arti seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an. Makanya nih Imam Imam Malik sama Imam Ahmad bin Hambal itu tetap yang diharamkan itu 4 karena Al-Qur'an membatasi 4 katanya gitu. Tidak mungkin Allah itu salah gitu kan gitu. Tidak mungkin juga Allah itu lupa. Tetapi kan tidak mungkin juga Rasulullah itu salah. Cuman antara Rasulullah dengan Allah kan pasti tidak akan bertentangan. Maka dikompromikan dikompromikan. Allah mengatakan 4 tapi Rasulullah memberikan ada tambahan, dikompromikan. Apa jalur tengahnya itu? Yang diharamkan oleh Allah itu 4, sementara yang diharamkan oleh Rasulullah itu jatuhnya kepada makruh yang mendekati haram. Itu kalau menurut Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Nah ini kan nanti akan kembali kepada diri kita masing-masing gitu Pak. Mau mengambil pendapatnya Abu Hanifah atau Imam Syafi'i gitu. Mau mengambil pendapatnya Imam Malik atau Imam Ahmad bin Hambal. Cuman tadi yang perlu menjadi catatan itu bahwa hukum asal makanan khususnya hewan itu boleh dimakan, yang diharamkan itu sedikit. Bahkan yang diharamkan pun kalau terpaksa demi menyelamatkan nyawa menjadi halal. Itu ditandai dengan kalimat ini, pamaniddur ghairu bagin wala adin. Bahkan di ujungnya ada fa inna rabbaka ghafurur rahim. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.